Baik, untuk menyingkat waktu, mari kita mulai pembacaan kitab Fathul Qorib. Kita mulai dari bab wudhu. Bab wudhu ini, bab yang begitu perlu kita pelajari para hadirin, karena bab wudhu ini yang menentukan kesahan sholat kita. Kalau sholat pun, andai pun sholat kita benar, fasih bacaannya, tahu rukun-rukunnya, tahu apa yang membatalkan sholatnya, dilakukan secara benar, tapi wudhunya salah, sholatnya tidak sah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menyimak dengan baik. Saya juga sedang mempelajari ini, kita belajar sama-sama. Tidak ada guru, tidak ada murid, cuman saya yang membacakan. Kalau dibaca secara bersamaan oleh para hadirin semua, itu bukan kajian namanya, tapi paduan suara. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wasyarih wal muhassir wa nafa'ana bihim wa ulumihim fid dharaini rabbi yassir wa a'in. Faslun fi furudil wudu'i. Ai hadza faslun, ini adalah satu fasal fi furudil wudu'i yang menjelaskan mengenai rukun-rukun wudu atau kewajiban-kewajiban wudu. Jadi fasal di sini menjelaskan tentang rukun-rukun wudu. Jadi kalau istilah di pesolatan itu rukun-rukun. Artinya kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan saat berwudu. Ini tengah dijelaskan oleh pengarang kitab Takrib, yaitu Syekh Qasim Al-Ghazi. Nah, fasal ini, fasal pembahasan tentang wudu ini adalah salah satu dari maksud-maksud toharoh. Mas, bisa nanti. Maksud toharoh. Yang dimaksud toharoh itu ada 4. Sengaja pengarang kitab Takrib ini mendahulukan wudu, karena wudu ini lebih sering dilakukan oleh kita. Mau mengaji, membaca Al-Quran, kita berwudu. Mau sholat, kita berwudu. Mau tawaf, kita berwudu. Jadi banyak hal yang memerlukan wudu dulu sebelum melakukan kewajiban yang lain. Ibadah-ibadah yang lain. Oleh karena itu, pengarang kitab Takrib ini mendahulukan membahas bab wudu daripada membahas tujuan toharoh yang lain. Jadi yang dimaksud toharoh itu ada 4. Ada kalanya toharoh itu menjadi wasilah, perantara. Ada kalanya toharoh itu menjadi tujuan. Ada kalanya toharoh itu menjadi wasilahnya wasilah, sarananya prasarana. Itu yang dimaksud toharoh. Sedangkan maksud toharoh ada 4. Tujuan-tujuan toharoh itu ada 4. Yang pertama mandi, yang pertama wudu, yang ketiga menghilangkan najis, yang keempat tayamum, kurang M. Baik, wudu di dalam syarah Fathul Qorib, Hasyiyah, di dalam Hasyiyah Al-Bajuri, dijelaskan wudu pertama kali diwajibkan ketika malam Isra Mi'raj. Jadi selain Allah mewajibkan sholat, Allah juga mewajibkan wudu kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi Rasulullah melakukan wudu pertama kali bukan di saat Isra Mi'raj. Jadi sebelum Rasulullah Isra Mi'raj,
Rasulullah sudah melakukan wudhu. Tapi diwajibkannya wudhu, turun perintah wajib tentang wudhu, itu ketika malam Isra Mi'raj. Nah, Rasulullah kapan pertama kali melakukan wudhu? Ketika Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ketika itu ada hadis yang menceritakan, hadis riwayat Imam Ahmad, menceritakan malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk turun memberikan wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelumnya malaikat Jibril mengajarkan Rasulullah tata cara berwudu. Kemudian malaikat Jibril alaihi salatu wassalam sholat 2 rakaat bersama baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaannya, apakah wudu itu kewajiban hanya bagi kita, umat baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Jawabannya nggih mboten. Jadi nabi-nabi sebelum kita, sebelum generasi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah melakukan wudhu. Apakah wudhunya sama seperti kita? Banyak perbedaan pendapat para ulama. Ada yang mengatakan sama, ada yang mengatakan berbeda. Karena ulama yang berpendapat berbeda dengan kita, karena setiap syariat yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi itu tidak sama, berbeda-beda. Baik, sekarang kita membahas lafadz wudu, kata wudu. Wahua, kata wudu bidommil wawi, dengan dibaca dhammah huruf wawunya, fil ashari, menurut pendapat yang paling masyhur, ismun lil fi'li, itu satu sebutan untuk menyebut atau untuk menamai perbuatan wudu. Jadi kalau dibaca wudu, huruf wawunya di dhammah, wudu, itu mempunyai artian pekerjaannya, perbuatannya, untuk menyebut perbuatannya. Ketika orang melakukan wudu, disebut wudu. Ini menurut pendapat yang paling masyhur. Apa itu al-ashhar? Saya akan jelaskan satu persatu. Al-ashhar artinya pendapat yang paling masyhur. Paling masyhur bagi siapa? Bagi kalangan ulama lughat, ulama bahasa, dan bagi kalangan ulama usul fikih. Klasifikasi yang paling tinggi itu disebut al-ashhar, yang paling masyhur. Nah, ada pembanding. Pembanding yang kalah masyhur itu disebut masyhur. Pendapat masyhur. Yang paling atas al-ashhar, yang paling bawah masyhur, yang di berikutnya masyhur. Dan yang paling di bawah itu disebut gharib. Yaitu pendapat, kalau bahasa Jawa itu sama seperti syad, asing. Nah, disebut untuk menyebut perbuatan wudunya itu adalah pendapat yang paling masyhur di kalangan pakar bahasa dan pakar usul fikih. Namun pendapat yang masyhur wudu di bawahnya ashhar itu, wudu hanya bisa dibaca fathah huruf wawunya, yaitu wadu. Nah, wadu itu perbuatan wudunya. Makanya ini asing. Banyak yang tidak mengerti dengan kalimat kebalikan seperti ini. Nah, ungkapan sang penulis kitab takrib, saya lanjutkan dulu. Wahua, dan wudu yang dibaca dhammah huruf wawunya itu al-muraduhuna, yang kami maksud dalam pembahasan ini. Artinya wudu perbuatannya. Itu yang akan kita bahas di dalam kitab ini. Sementara wabi fathil wawi,
wudu yang dibaca fathah huruf wawunya yaitu wadu. Wadu ismun lima yutawaddau bihi. Jadi itu untuk menyebut sesuatu yang dipakai, yang digunakan untuk berwudu, yaitu sarana, air yang digunakan untuk berwudu. Wa yashtamilu al-awwalu ala furudin wa sunanin. Jadi pendapat yang pertama tadi itu yaitu wudu, pembahasan wudu di sini itu mencakup tentang kefarduannya wudu, rukun-rukunnya wudu, dan kesunahan-kesunahannya wudu. Jadi penulis kitab takrib mengatakan di atas faslun fi furudil wudu'i, tidak menyebutkan kata sunnah. Padahal yang dimaksud oleh sang penulis itu sebetulnya ketika menyebut yang wajib, maka yang sunnah, yang makruh, dan yang membatalkan itu juga dibahas dalam kitab ini. Itu yang dimaksud furudin wa sunanin. Jadi ada yang makruh ketika kita lakukan di dalam berwudu, juga ada yang disunahkan ketika kita lakukan saat berwudu. Mencar-mencar, soalnya saya ini lagi, saya rubah formatnya. Nah, yang dimakruhkan di dalam wudu itu ada 6. Menurut Syekh Al-Bajuri, penghasiah kitab Fathul Qorib. Yang pertama isyraf, berlebih-lebihan. Boros penggunaan air itu makruh di dalam berwudu. Yang kedua, mendahulukan bagian anggota wudu yang kiri atas yang kanan. Yang disunahkan itu dimulai dari sisi kanan anggota tubuh kita, anggota wudu kita, tapi kita mulai dari yang kiri, maka itu dimakruhkan, nggak batal, tapi makruh hukumnya. Kemudian yang ketiga, membasuh lebih dari 3 kali pada setiap basuhannya secara yakin. Wis peng telu tak nambahi peng pisan kas, cek genep papat misalnya. Itu makruh. Kemudian yang keempat, kurang dari 3 kali. Walaupun ragu. Misalnya nih, aku wis peng telu ta ora, maka untuk mendapat kesunahan kita tambah 1 kali lagi. Kalau kita biarkan ragu, gak kayaknya wis peng telu misalnya, tapi masih ragu, terus nggak kita tambah, maka itu hukumnya makruh. Yang kelima, minta bantuan diwudukan orang lain tanpa adanya udur. Namun jika minta dituangkan saja, hukumnya khilafatul aula, hukum yang di atas mubah dan di bawah makruh. Artinya misalnya saya wudu, minta dituangkan ke Mas John Gali tanpa ada udur, makruh hukumnya. Hukumnya makruh. Tapi kalau saya minta diwudukan, ngapunten, minta diwudukan, John, tolong wudu nopo, sah Pak, tapi makruh. Tapi kalau untuk dituangkan, itu di bawahnya makruh hukumnya, khilafatul aula. Yang keenam, berlebih-lebihan, berkumur-kumur atau menghirup air bagi orang yang berpuasa. Artinya berkumur-kumur ketika berpuasa, puasa Ramadan, sebelum tergelincirnya matahari, sebelum waktu duhur, kita masih disunahkan melakukan, tapi ringan-ringan saja. Yang penting keteh. Enggak sampai gini. Kalau sampai gini itu makruh yang pertama. Nek kelebon banyuwe batal. Menghirup air juga disunahkan walaupun kita berpuasa sebelum waktu duhur, tapi pelan-pelan. Biasanya gini. Kalau guru saya di Yaman itu begini. Nah, kemudian itu tadi 6 yang dimakruhkan dalam wudu. Ini nanti ada dibahas di depan. Cuman ini Syekh Al-Bajuri memberikan kisi-kisi kepada kita bahwa ada yang dimakruhkan dalam wudu, yaitu 6 tadi.
Kemudian ada syaratnya wudhu. Syaratnya wudhu ada 15. Makanya saya tulis di sini, Pak. Nek gak tak tulis gak mungkin sampai nyatet. Makanya saya ngalahi di sini saya tulis. Yang pertama, ini yang harus diperhatikan. Karena ini syaratnya wudhu. Wudhu syaratnya sholat. Di dalam wudhu sendiri ada syarat-syarat. Nah, ruwet. Yang pertama, air yang digunakan harus air mutlak. Itu sudah saya pernah jelaskan di Jam'iyah. Nggak akan saya ulang. Yang suci mensucikan. Itu harus. Kemudian mengetahui bahwa air itu air mutlak. Walaupun secara dugaan. Iki nek tak delok-delok iki banyu udan. Iki banyu pet iki. Nek banyu pet iki jare Mas Khoirul iku air mutlak. Karena air pet ketika saya masukkan ke dalam botol aqua ini menjadi air botol. Saya masukkan ke gelas menjadi air gelas. Itu air mutlak. Tapi kalau air kelapa sampean taruh di teko ya menjadi air kelapa, sampean taruh di sini. Iki Cleo Pak Andri. Banyu degan iku Mas Khoirul. Jadi taruh di itu bukan air mutlak. Teh itu bukan air mutlak. Artinya tidak bisa dipakai untuk mensucikan atau berwudu. Nah, harus tahu walaupun secara dugaan. Yang ketiga, tidak ada sesuatu yang menghalangi antara beberapa anggota wudu dan air. Anggota wudu, wajah, tangan, kedua tangan, kepala, kaki. Itu anggota wudhu. Jadi tidak ada sesuatu benda yang menyebabkan terhalangnya air untuk sampai ke kulit kita. Harus tidak ada. Kalau ada yang menghalangi, maka wudhunya tidak sah. Karena ada satu syarat yang tidak terpenuhi. Kemudian yang keempat, mengalirkan air pada anggota wudhu selain rambut. Mengalirkan, karena bahasanya ghusl. Kalau kepala mashur roksi, tapi kalau muka ghuslul wajhi. Artinya air itu harus dialirkan, mengalir. Misalnya es batu sampai ngeten, itu yang nggak sah karena airnya nggak mengalir. Itu khusus untuk yang wajah, tangan, kedua tangan, dan kedua kaki. Kalau untuk di sini diusap, walaupun airnya cuma di sini. Kalau menurut madhab Syafi'i, begini sah. Atau begini sah, menurut madhab Syafi'i. Tapi kalau menurut madhab Malik, harus begini, setengah. Kalau Ahmad bin Hambal, semua. Itu. Namun Imam Syafi'i mengatakan kalau kepengen wudhunya sempurna, nggak harus dibasahi. Gitu. Kalau kepengen sempurna, artinya begini saja sah. Tapi nek menen-menen anggone neraka, kelap-kelip, nggak ketemu oleh Rasulullah, jangan salahkan Rasulullah karena faktor wudhu kita itu nantinya yang menjadi signal Rasulullah mengenali kita sebagai umatnya. Nah, yang kelima, tidak ada hal-hal yang menafikan wudhu seperti haid atau nifas, menyentuh kemaluan, kecuali mandi sunnahnya haji bagi perempuan yang sedang haid atau nifas. Artinya, sesuatu yang menafikan wudhu itu tidak mengharuskan adanya wudhu itu ya nifas sama haid. Orang haid itu hadasnya hadas besar. Terus dia posisi haid. Jadi ketika seseorang perempuan itu haid, maka dia tidak dikenakan kewajiban sholat. Jadi dia juga tidak percuma untuk berwudu karena haidnya itulah yang menafikan adanya wudu. Itu kecuali sunnahnya haji bagi perempuan yang sedang haid
atau nifas. Jadi kan kalau kita melakukan haji itu disunahkan mandi. Nah, ketika perempuan itu sedang haid atau nifas, maka kesunahan itu tetap sunnah kalau haji. Yang keenam, tidak ada hal-hal yang bisa membelokkan niat. Begini misalnya, Mas John Gale habis wudhu habis membasuh muka, pas membasuh tangan, di sini ada, mohon maaf, ada kotoran burung misalnya. Dibersihkan sama Mas John Gale. Tapi tujuannya membersihkan kotoran burung ini. Bukan untuk membasuh anggota wudhu. Nah, itu yang disebut membelokkan niat. Nah, ketika itu dilakukan, wudhunya tidak sah. Nah, angel toh Pak. Nek uripe sik ning soro, aku sing ndonga, aku sik salat, tapi kok uripku sing soro, ya wuduhe gak genah iku. Wong pangeran iku maha baik kok. Yang ketujuh, Islam. Yang kedelapan, tamyiz. Masa menjelang balik, tamyiz itu. Artinya masa remaja menjelang dewasa, menjelang balik. Atau masih bocah, tapi dia sudah mengenali mata uang. Ini uang 5.000, ini 10.000. Atau dia bisa cebok sendiri. Atau dia bisa pakai baju sendiri. Itu masuk kategori tamyiz. Yang kesembilan, mengetahui tata cara wudhu. Mana yang wajib dan mana yang sunnah. Kuping ini sunnah apa wajib ya? Nah, itu harus tahu. Nah, nek karo ya batal. Nah, itu syaratnya wudhu. Yang 10, membasuh bagian anggota tubuh yang menempel dengan anggota wudhu. Misalnya nih, perhatikan ya, perbatasan di sini. Batasnya tangan ini kan sampai siku, nggih. Tapi kita nggak tahu pasti, Pak. Sebelandi batasnya. Maka kita harus melebihkan ke sini. Karena sesuatu yang menempel, yang mendukung sahnya sesuatu yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib juga. Jadi harus ditambah supaya ojo warwer. Wudhu kadang kakinya cuma digini-giniin. Iku wong sing wudhunya ngene-ngene delon ruwet, uripe ruwet. Kemudian yang ke-10, yang ke-11, meyakini pada adanya tuntutan wudhu jika ada orang berwudhu dalam kondisi ragu-ragu apakah ia berhadas atau tidak, maka wudhunya tidak sah menurut pendapat yang sahih. Jadi mau aku wudhu iku apa tak gawe salat zuhur apa tak gawe maca Quran ya. Harus tahu. Harus tahu. Kalau dia niat wudhunya diperuntukkan membaca Al-Quran, lalu sholat duhur, nggak sah. Nggak sah. Nah, itu yang harus tahu. Kemudian, membasuh anggota yang serupa, yang sulit dikenali. Misal ini, waktu bayi, tangannya itu tumbuh di sini. Setelah dewasa, tumbuh. Podo, Pak. Artinya jarinya 6. Nah, sulit untuk membedakan ini. Maka harus dibasuh semuanya. Ketika tangan yang tambahan itu aktif. Kalau tidak aktif, nggak harus. Ya, kalau nggak aktif, nggak harus. Kemudian, yang ke-14, bagi perempuan yang sedang istihadah atau bagi orang yang beser, sebelum berwudu wajib beristinja terlebih dahulu, cebok terlebih dahulu, lalu menyumbat. Kan biasanya kalau sepuh itu kan ada orang yang beser, nggih. Kalau laki-laki, perempuan, artinya ketika ngapunten mengeluarkan urin itu kadang tidak terasa, gitu. Itu yang disebut beser. Atau kalau perempuan itu istihadah,
Misal ada seorang perempuan, ini penting, nggih. Perhatikan kalau yang mempunyai putri, nggih. Putri itu pertama kali haid itu harus dicatat tanggal berapa. Karena itu nanti yang menjadi panduan ke berikutnya. Terus harus ada orang tuanya melihat darah yang keluar itu warnanya seperti apa. Nah, setelah itu dia masa haidnya itu berapa hari. Karena nek perawan pertama kali metu itu yang benar darah haidnya. Yang benar itu. Karena belum ada apa ya? Belum ada hal-hal yang mengganggu alat-alat vitalnya. Jadi misalnya nih 7 hari. 7 hari itu mesti selesai haidnya. Haid pertama itu nggih. Nah, delalah setelah semakin dewasa kok melampaui itu. Maka kelebihan dari 7 hari itu kita lihat darahnya. Apakah sama dengan warna yang pertama itu. Kalau dia warnanya sama, maka dia haid. Kita hitung haid. Kita ambil masa maksimalnya. 2 minggu kalau nggak salahnya. Atau 2 minggu. 2 minggu. Kalau saya nggak salah antara 2 minggu atau 3 minggu. 2 minggu atau 3 minggu. Kita ambil masa maksimalnya. Tetapi kalau hari yang biasanya 7 hari itu lewat 7 hari, darahnya itu jernih, maka itu darah istihadah. Bedanya apa sih mas darah istihadah sampai haid? Kalau haid itu nggak berkewajiban sholat, kalau istihadah masih wajib sholat, wajib puasa. Tapi cara wudhunya orang yang istihadah ketika masuk waktu. Misalnya duhur, adzan duhur baru dia wudhu. Sebelum wudhu cawi, terus pakai, kalau sekarang pembalut, baru berwudhu. Wudhunya 1 kali pakai. Artinya dia nggak kentut sampai asar, tapi tetap harus wudhu lagi. Sama seperti orang beser. Sudah sepuh, beser. Keluar darah, keluar air seni. Itu harus cara wudhunya ketika masuk waktu. Masuk waktu duhur, baru wudhu. Kalau sebelum adzan dia wudhu, wudhunya tidak sah. Nah ini pentingnya Pak. Ini pentingnya. Dan harus disumbat. Ada 15 syarat dan kesemuanya ini saya ambil dari kitab Al-Iqna karyanya Imam Khatib Asy-Syarbini atau Asy-Syirbini. Sebenarnya yang di Mas Asy-Syarbini apa Asy-Syirbini karo aku gak tahu ndelok KTP ini. Tapi kitabnya Iqna. Jadi kita lanjut minggu depan supaya ini sampean pelajari nggih syarat-syaratnya wudhu tadi itu ada 15. Ini lumayan lengkap kita bikin. Nah, nanti di pembahasan selanjutnya akan dijelaskan secara panjang lebar. Barangkali ada yang mau bertanya, monggo.